Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sitiawan Sirait dengan NIM 1312010, Teknik Elektro Universitas Batam. Pada video ini saya akan membahas mata kuliah gejala medan tinggi dengan pokok bahasan mekanisme konduksi dan breakdown pada gas. Oke, pembahasan yang pertama yaitu gas sebagai media isolasi. Bahan isolasi gas adalah bahan yang digunakan sebagai pengisolasi dan sekaligus sebagai media penyalur panas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada isolator gas ini adalah ketidakstabilan temperatur, ketidaknormalan sifat kedieelektrikan pada tekanan yang tinggi, dan resiko ledakan dari gas yang digunakan. Berdasarkan kekuatan dielektrik, rugi-rugi dielektrik, stabilitas kimia, korosi, dan lain-lain, isolator gas ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama gas sederhana. Gas sederhana ini merupakan udara, nitrogen, helium, dan hidrogen. Dan yang kedua yaitu gas dioksida. Gas dioksida ini merupakan gas karbon dioksida dan gas sulfur dioksida. Dan yang ketiga yaitu gas hidrokarbon. Gas hidrokarbon ini merupakan metana, etana, dan propana. Dan yang keempat yaitu gas elektronegatif, yaitu gas sulfur heksafluorida dan Hc2Cl2. Nah, dalam pemilihan jenis isolator gas yang dipergunakan, perlu diperhatikan sifat dari kedieelektrikan gas yang digunakan pada temperatur dan tekanan di mana gas tersebut akan digunakan sebagai media isolasi, yaitu yang pertama sifat kelistrikan, yaitu tahanan isolasi, kekuatan dielektrik, faktor daya, konstanta dielektrik, dan rugi-rugi dielektrik. Kedua temperatur, ketiga sifat kimia, dan yang keempat sifat mekanis yang meliputi kerapatan volume, viskositas, absorpsi kelembapan, dan tekanan permukaan. Bahan isolasi yang pertama yang akan saya bahas adalah udara. Udara merupakan bahan isolasi yang mudah didapatkan, mempunyai tegangan tembus yang cukup besar yaitu 30 kV per cm. Contoh yang mudah dijumpai antara lain pada JTR, JTM, dan JTT. Antara hentaran yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan udara. Sifat-sifat isolasi udara yaitu yang pertama jika dua buah elektroda dipisahkan dengan udara dengan beda tegangan yang melebihi tegangan tembus akan timbul loncatan bunga api. Yang kedua yaitu jika tegangan dinaikkan lagi akan muncul busur api. Dan yang ketiga, jika dua buah elektroda berbentuk bulat dipisahkan dengan udara dengan jarak yang cukup besar untuk tegangan tertentu akan memungkinkan terjadinya ionisasi. Dan yang keempat, yaitu besarnya tegangan tembus dipengaruhi oleh besarnya tekanan udara. Di sini saya mempunyai contoh grafik, yaitu hubungan antara tegangan tembus dan jarak untuk udara tidak linear. Teman-teman dapat melihatnya sendiri. Yang kedua yaitu sulfur heksafluorida. SF6 adalah rumus kimia dari sulfur heksafluorida, ialah gas yang banyak digunakan di lingkungan PLN sebagai media isolasi dan pendingin pada ruang, pemutus PMT, atau pada kompartemen-kompartemen gas installation substation. SF6 pada dasarnya adalah gas yang tidak beracun, tidak terbakar, tidak berbau, dan tidak berwarna. Ia mampu bertahan hingga pada suhu 500 derajat Celcius. Sifat dari SF6 pada PMT yaitu ada 6, yaitu yang pertama hanya memerlukan energi yang rendah untuk mengoperasikan mekanismenya. Yang kedua, tekanan SF6 sebagai pemadam busur api maupun sebagai isolasi mudah dideteksi. Ketiga, penguraian pada saat memadamkan busur api maupun pembentukan kembali adalah menyeluruh atau tanpa sisa unsur pembentukannya. Keempat, relatif mudah terionisasi. Kelima, bersifat elektronegatif sehingga penguraiannya menjadikan dielektriknya naik secara bertahap. Keenam atau yang terakhir, busur api akan dipadamkan pada saat nilai arusnya rendah.
Yang ketiga yaitu gas-gas lain. Gas bentukan fluoroorganik misalnya C7F14, C7F8, C14, F24 mempunyai tegangan tembus yang tinggi, berkisar antara 6-10 kali tegangan tembus udara. Pemakaian gas ini cocok untuk bahan isolasi pada alat-alat pemutus. Gas karbon dioksida atau CO2 dapat digunakan sebagai gas residu pada bahan dielektrik cair atau minyak pada alat-alat tegangan tinggi, antara lain kabel dan trafo. Gas neon adalah salah satu gas mulia yang banyak digunakan sebagai bahan pengisi lampu-lampu tabung. Proses dasar ionisasi. Udara ideal adalah gas yang hanya terdiri dari molekul-molekul netral, sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik. Tetapi dalam kenyataannya, udara yang sesungguhnya tidak hanya terdiri dari molekul-molekul netral saja, tetapi ada sebagian kecil daripadanya berupa ion-ion dan elektron-elektron bebas, yang akan mengakibatkan udara dan gas mengalirkan arus walaupun terbatas. Kegagalan listrik yang terjadi di udara atau gas pertama-tama tergantung dari jumlah elektron bebas yang ada di udara atau gas tersebut. Proses dasar pelepasan dalam gas yang bertanggung jawab dalam terjadinya kegagalan adalah ionisasi karena benturan elektron, ionisasi karena cahaya, radiasi UV, radiasi kosmik, medan listrik, korona, ionisasi karena panas, proses ionisasi kedua, dan proses penggabungan atau rekombinasi. Oke, yang pertama yaitu ionisasi karena benturan elektron. Pada proses ionisasi ini, elektron yang bebas bertumbukan dengan molekul gas netral dan mengakibatkan kenaikan pada elektron baru dan ion positif. Proses dari pelepasan elektron dari molekul gas yang bersamaan dengan dihasilkannya ion positif merupakan bentuk dari ionisasi. Jika energi meningkat selama dalam pergerakan tumbukan melebihi potensial ionisasi, yang mana energi hanya menghendaki untuk mengeluarkan elektron dari kulit atom, maka ionisasi dapat terjadi. Yang kedua yaitu ionisasi karena cahaya atau fotoionisasi. Fenomena penggabungan oleh karena radiasi atau fotoionisasi melibatkan interaksi antara zat yang terradiasi. Proses radiasi yang dapat diserap oleh atom atau molekul adalah yang pertama, eksistensi atom yang menuju ke tingkat energi yang lebih besar. Dan yang kedua, penyerapan yang berlanjut oleh eksitasi langsung pada atom atau disosiasi atau pemisahan diri pada molekul diatomik atau ionisasi langsung. Proses bolak-balik terjadi pada saat atom menyerap radiasi. Proses ini dapat dituliskan sebagai rumus berikut, di mana H merupakan konstanta Planck, C kecepatan cahaya, lambda panjang gelombang radiasi, VI merupakan energi ionisasi atom. Yang ketiga adalah ionisasi karena panas atau ionisasi termal. Pada prinsipnya, proses ionisasi karena panas tidak berbeda dengan proses ionisasi karena benturan dan cahaya. Proses ini dapat dituliskan sebagai berikut, di mana UIT merupakan energi panas, A molekul atau atom gas mula-mula, A+ merupakan molekul atau atom yang bebas satu elektronnya, dan yang E- merupakan elektron yang bebas oleh proses ionisasi. Pada umumnya, istilah ionisasi termal mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ionisasi terjadi karena benturan antara molekul-molekul atau atom gas yang bergerak dengan kecepatan tinggi akibat suhu yang tinggi. Yang kedua, ionisasi karena radiasi panas, yaitu sumber ionisasi utama pada api atau flames dan busur api bertekanan tinggi.
Proses ionisasi kedua. Pada proses ionisasi kedua ini terdapat 3 proses ionisasinya, yaitu yang pertama emisi atau pemancaran elektron karena dampak ion positif, dan yang kedua emisi elektron karena foton, dan yang ketiga atau yang terakhir emisi elektron karena atom netral dan metastabil. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kriteria untuk breakdown Townsend, di mana saya di sini mempunyai rumus yaitu gamma dalam kurung E pangkat alfa D dikurang 1 sama dengan 1. Ini merupakan kriteria breakdown pada Townsend. Untuk jarak celah yang diberikan pada tekanan yang diberikan, nilai tegangan yang memberikan nilai alfa dan gamma yang memenuhi kriteria kerusakan disebut tegangan pecah, percikan Vs, dan jarak yang sesuai ds disebut jarak percikan. Mekanisme Townsend menjelaskan tentang fenomena kegagalan yang hanya terjadi pada tekanan yang rendah, lebih tepatnya untuk P dan D, tekanan gas dan lebar celah. Dan ini bernilai sebesar 1000 Tor/cm ke bawah. Kemudian, kerusakan dalam gas elektronegatif. Salah satu proses yang berpengaruh besar dalam kegagalan dalam gas adalah penggabungan elektron, di mana elektron-elektron bebas dapat melekat pada atom netral atau molekul dan akan membentuk ion negatif. Karena ion negatif dan ion positif yang terlalu banyak jumlahnya karena benturan atau tumbukan, maka penggabungan dapat diwakilkan oleh pergerakan efektif elektron yang akan menyebabkan kenaikan arus dan kegagalan terjadi pada tegangan yang rendah. Proses pertemuan dan penggabungan gas yang sering dijumpai adalah yang pertama, penggabungan secara langsung, di mana elektron langsung dapat melekat dan membentuk ion negatif. Kedua, penggabungan secara disosiasi, di mana molekul gas terbagi 2 ke dalam unsur pokok atom-atomnya dan atom elektronegatif terbentuk menjadi ion negatif. Proses ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu teman-teman dapat melihatnya sendiri. Selanjutnya yaitu hukum Paschen. Persamaan ini dikenal sebagai hukum Paschen dan merupakan eksperimen yang telah ditetapkan untuk macam-macam gas, dan itu adalah hukum yang sangat penting dalam teknik tegangan tinggi. Kurva Paschen, hubungan antara V dan PD ditunjukkan pada gambar berikut untuk 3 gas CO2, udara, dan H2. Hal ini terlihat bahwa hubungan antara V dan PD tidak linear dan memiliki nilai minimum untuk setiap gas. Dan di sini juga saya mempunyai tabel yaitu minimum tegangan breakdown untuk berbagai gas. Breakdown di bidang non-seragam dan pembuangan korona. Yang pertama yaitu pembuangan korona. Jika medan listrik sama, meningkat secara bertahap dalam tegangan celah menghasilkan pemecahan kesenjangan dalam bentuk percikan tanpa pelepasan awal. Sebaliknya, jika bidang tidak sama, peningkatan tegangan pertama akan menyebabkan debit dalam gas muncul pada titik-titik dengan intensitas medan listrik tertinggi, yaitu pada benda tajam atau di mana elektroda melengkung. Bentuk debit disebut lucutan korona dan dapat diamati. Fenomena ini selalu disertai dengan suara mendesis dan udara di sekitar wilayah korona berubah menjadi ozon. Breakdown di bidang non-seragam. Dalam bidang non-seragam seperti silinder koaksial, titik pesawat dan kesenjangan bidang-bidang, medan listrik bervariasi. Dari sudut pandang teknik praktis, batang-batang kesenjangan dan bola-bola kesenjangan adalah sangat penting, seperti biasa digunakan untuk pengukuran tegangan tinggi dan perlindungan dari peralatan listrik seperti transformer.
Dapat dilihat bahwa tegangan breakdown yang lebih tinggi untuk polaritas negatif, tegangan breakdown yang diamati tergantung pada kelembapan udara. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran atau komentar atau apapun itu, teman-teman boleh komentar pada video ini. Terima kasih.